Saya lagi salat di rumah, ada kawan datang. Memang kawan ni faham. Assalamualaikum. Saya lagi salat duha di rumah. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kau dengan selamat. Masuk dia. Masuk duduk di kursi dia. Saya bisa nyalakan dia masuk ke rumah. Sedang salat. Tapi ingat, pertama membaca Al-Quran. Yang kedua, persilakan masuk. Faham itu dah. Ini kalau faham. Kalau tak faham susah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, melanjutkan yang lalu, yakni mengenai tertib, ya, rukun yang ke-14 tertib. Sebelum saya lanjutkan, ya, saya ingatkan kembali kemarin, apabila selain makmum lupa walau sahariru makmumin fi tertib, apabila selain makmum itu lupa pada tertib, ya, tertib rukun ini, seperti dia sujud, ya, sebelum rukuk, atau dia rukuk sebelum membaca Al-Fatihah, maka sia-sialah apa yang dilakukannya. Hendaklah ia kembali melakukan yang dia lupa itu, ya, wajib dia kembali melakukan apa yang dia lupa. Itu lupa, ya jamaah. Nah, sekarang ragu. Jadi lupa dengan ragu hukumnya sama, ya, sama. Nah, sekarang kita bahas nih yang ragu. Au syakka huwa ay ghairul ma'mumi, atau dia ragu, ini selain makmum, ya. Untuk makmum pembahasannya nanti, ini imam ataupun salat apa nih sendiri, ya, imam atau salat sendiri. Makmum nanti pembahasannya. Makmum ni bagaimanapun dia harus ikut imam, ya, ikut imam dia. Nah, untuk orang yang salat sendirian ataupun sebagai imam, apabila dia ragu, ya, ragu tentang rukun, hal fa'ala amla, apakah dia telah melakukan atau belum, ya. Nah, ka'an syakka raki'an, seperti keraguan orang yang rukuk, ya. Orang yang rukuk, hal qara al-Fatihah, apakah dia sudah membaca Al-Fatihah? Timbul keraguan. Sudah rukuk nih, sudah rukuk, teringat tadi sudah belum baca Al-Fatihah. Nah, itu. Yang kedua, au sajidan,
atau orang yang sujud, ya, hal raka'a aw i'tadala, waktu dia sujud ragu udah rukuk ke tadi, padahal posisinya telah sujud, teringat tadi sudah rukuk atau belum, atau tadi sudah i'tidal atau belum, begitu ya. Atabihi fawran wujuban, maka datangkanlah yang diragukan tadi itu bersegera, ya, bersegera. Lagi baca subhanabil azim wa bihamdi, subhanabil azim wa bihamdi, waktu ruku teringat udah baca Fatihah belum, kembali lagi berdiri baca Al-Fatihah. Kemarin kita bahaskan lupa, sama juga caranya itu. Gitu ke waktu sujud, subhanabil ala wa bihamdi, subhanabil ala wa bihamdi. Tadi udah rukuk ke belum ya? Kembali lagi berdiri rukuk dan seterusnya. Tapi ingat, terakhir sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Paham nih? Paham ke? Teman nong nampak? Jadi rukun ni tak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Dia kembali dulu menutupi apa yang kita ragu tadi. Kembali lagi kita menutupi, lakukan lagi apa yang kita lupa. Kemudian baru sujud sahwi. Tapi ingat urutan. Ya, contoh. Saya sujud subhanabil a'la wa bihamdi, subhanabil a'la wa bihamdi. Tadi udah rukuk ke belum? Berdiri lagi. Berdiri, enggak pakai takbir ya. Langsung berdiri ya, berdiri, kemudian takbir ruku, Allahu Akbar. Nah, ruku. Jangan berdiri langsung ruku, tidak boleh. Mundur 1 rukun sebelumnya, karena akan melaksanakan ruku. Nah, waktu sujud teringat, udah ruku ke belum? Berdiri tegak, kemudian takbir ruku, Allahu Akbar. Subhanallah azim wa bihamdi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, sujud dan seterusnya. Nanti terakhir sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Jelas ya? Maklumlah ini bisa terjadi nih. Apalagi udah ada umur dah. Umur 70, 80, banyak lupa. Ya. Jangan umur begitu, yang muda-muda pun kadang lupa juga. Nah. Atau tadi Al-Fatihah ya. Rukuk nih, Allahu Akbar. Subhanallahi azim wa bihamdi, subhanallahi azim wa bihamdi. Teringat Al-Fatihah udah ke belum? Berdiri tegak, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, baca surah, baru ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Itu tetap tu. Apa kaedah sujud sahwi ni? Begini. Sesuatu yang kalau dilakukan sengaja batal, kalau tidak sengaja sunnah sujud sahwi. Kan tadi kan menambah rukun tu. Ya kan, menambah rukun. Sujud sengaja. Tadi belum ruku. Dari berdiri langsung sujud. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Kalau sengaja batal. Kalau tak sengaja tak batal. Kembali lagi berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Cuma dia sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Itu kaedahnya. Yang disengaja batal, kau tak disengaja, tutup kembali, laksanakan yang kita lupa atau kita ragu, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ya. Selesai sudah ya. Ini masalah yang pertama nih. Masuk masalah yang kedua. Ini agak rumit sikit nih, ya. Agak bersabar sikit jemaah ya. Kadang-kadang tak faham juga ni. Pelan-pelan saya jelaskan ni. In kana syakku qabla fi'li mithlihi,
Jika ya keadaan keraguan tadi itu sebelum melakukan seperti apa yang diragukan, ya, ai mithli mashkuki fihi, seperti yang diragukan padanya, min rak'atin ukhra, yaitu pada rakaat berikutnya. Wa illa, jika tidak, ai wa in lam yatadhakkar hatta fa'ala mithlahu fi rak'atil ukhra, jika dia tidak ingat sehingga dia melakukan, ya, seperti rukun yang dia lupakan masuk rakaat berikutnya, nah, wala ma bainahuma, maka sia-sialah apa yang dilakukan. Gini, saya lupa Al-Fatihah, ya, waktu ruku lupa Al-Fatihah, kemudian i'tidal, kemudian sujud, teringat tadi ruku udah ke belum, kembali lagi kepada apa tu, berdiri lagi baca Al-Fatihah. Jadi ruku, i'tidal, sujud itu kosong, kembali baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Kalau rakaat ketiga keempat cukup Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ini yang diragukan apa tadi? Al-Fatihah. Nah, terus nih. Saya lupa Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua, berdiri baca Al-Fatihah rakaat berikutnya. Ragu tadi. Tadi Al-Fatihah udah ke belum tadi? Sedangkan dia sudah masuk rakaat kedua, rakaat berikutnya. Bagaimana nih? Yang tadi kosong sudah, tak dihitung. Jangan nak kembali lagi. Kenapa? Udah ketemu permasalahan sudah sama. Yang dilupakan Al-Fatihah, sampai masuk Al-Fatihah rakaat berikutnya baru ingat. Kembali ke? Tak usah lagi dah, jauh dah tu. Bagaimana ni? Udah baca Al-Fatihah, baca surah, ruku, i'tidal. Tadi rakaat sebelumnya 0, jangan dihitung. Ya. Paham ni? Ini agak rumit sikit ni. Apakah mungkin seperti ini? Bisa jadi, maka dibahas. Ya, maka dibahas. Atau yang diragukan ruku. Ya. Dia sujud teringat, udah ruku ke belum? Duduk. Kemudian sujud lagi. Kemudian masuk rakaat berikutnya. Baca Al-Fatihah, baca surah, ruku dia teringat. Yang sebelumnya ruku udah ke belum ya? Yang begini ruku teruskan, tapi rakaat sebelumnya 0. Jangan dihitung. Jelas nih? Mau contoh lagi? Cukup? Gitu dia. Ini udah jauh dah ni. Ya, ingatnya udah jauh, sampai masuk rakaat berikutnya sama lagi dengan yang diragukan. Udah teruskan salat, tapi rakaat sebelumnya dianggap kosong. Hadza kulluhu in alima anil matruki wa mahallihi. Nah, ini semuanya jika diketahui ya tempat yang ditinggalkan tadi itu. Kalau jelas yang diragukannya, udah laksanakan sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu. Wa in jahila ainahu, jika tidak tahu tempatnya tadi, wa jawaza annahu niyatu, boleh jadi yang dilupakan niat, at-takbiratul ihram atau takbiratul ihram, batalat salatuhu, batallah salatnya. Ingat, kalau untuk niat dengan takbiratul ihram tak ada maafnya udah. Lagi baca Al-Fatihah, tadi udah niat ke belum ya? Habis, wassalam, balik awal lagi. Karena niat kunci salat.
Maka niat harus yakin kita lakukan. Kalau ragu, batal salat. Lagi ruku, tadi sudah ke belum takbiratul ihram? Mau terlewat lah ni dah. Kau begini, batal. Jadi untuk niat dengan takbiratul ihram, tak ada maafnya. Kecuali, kemarin masih ingat tak yang kita bahas bab niat. Saya takbir ni, Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Teringat. Tadi niat udah betul ke belum? Betul kan? Jangan diulangi takbir. Syaratnya apa? Sebelum masuk rukun, sebelum baca Al-Fatihah. Berarti rentang waktunya masih dekat. Ya. Rentang waktunya masih dekat. Saya ulangi, saya niat zuhur. Usalli fardhu zuhri 4 rakaat adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lagi baca kita teringat, apa pula ni zuhur? Ini kan asar. Seandainya langsung perbaiki di hati, usalli fardal asri. Yang penting belum masuk membaca Al-Fatihah, masih boleh dibetulkan niat tanpa mengulang takbir. Tapi kalau sudah baca Al-Fatihah, teringat tadi niat udah ke belum? Batal sudah. Lagi rukuk teringat udah ke belum takbiratul ihram? Batal sudah. Ulangi dari awal. Bagaimana kalau imam melakukannya? Wah, imam umumkan kepada makmum. Makmum mohon maaf, tadi saya lupa niat. Kita ulang lagi. Balik asal lagi. Berani tak? Biasa imam takut itu. Ini kunci ya, niat dengan takbiratul ihram tak boleh. Kau ini ragu, batal dia. Ya. Walam yushtaratu fiha, walam yushtaratu huna tul faslin. Di sini tidak disyaratkan apa kuda jauh jarak ingatnya itu. Wala mudhi ruknin, ataupun telah lewat beberapa rukun tak disyaratkan. Ya, yang jelas ya, batal lah dia. Au annahu sallama yusallim, atau dia ragu tadi salam, tak masalah, langsung salam tanpa sujud sahwi. Ya, lagi istighfar nih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Tadi salam udah ke belum? Udah istighfar dah setelah salat nih. Tadi salam udah ke belum? Langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu istighfar lagi boleh. Seandainya fil alamina innaka hamidum majid. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha, lupa salam. Ini kan berandai ini, lupa salam. Salam lagi dia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru istighfar. Boleh. Ya. Jelas ini ya. Wa intalal faslu alal aujuh, walaupun rentang waktunya lama, udah istighfar dah, udah Allah mantas salam dah. Allah mantas salam wa minkas salam. Teringat, udah ke belum salam tadi? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Istighfar lagi dari awal. Ya, walaupun rentang waktunya agak lama, tak masalah. Ya, terakhir, permasalahan yang terakhir. Ya, nanti kita boleh tanya jawab di dialog. Ini banyak masalah ni. Au annahu ghairahuma akhadha bil aswa, atau selain dari keduanya, selain dari niat dengan takbiratul ihram, maka berhati-hatilah mana yang lebih pasti. Wa bana ala ma falu, kemudian lakukan setelah itu. Kalau dirakukannya Al-Fatihah, kembali baca Al-Fatihah, kemudian baca surah, ruku', i'tidal, sujud dan seterusnya. Kalau dirakukannya ruku', waktu sujud kembali berdiri, ruku'lah dia, kemudian i'tidal, sujud dan seterusnya. Seperti itu ya. Kita lebih hati-hati. Wa tadaraqal baqi fi salati, kemudian sempurnakanlah setelah apa yang diragukan tadi. Wallahu a'lam. Selesai sudah ni ya. Bagaimana makmum? Makmum lupa baca Al-Fatihah, rukuk bersama imam. Imam rukuk ni, imam rukuk. Makmum pun rukuk, teringat makmum ni, belum baca Al-Fatihah ni. Bagaimana tu?
Sabtu depan. Sabtu depan kita bahas. Ini agak panjang pembahasannya. Ya, Sabtu depan kita bahas untuk makmum. Ini salat sendirian ataupun imam. Ya, ya silakan jemaah. Mungkin ada pertanyaan. Misalnya ini salat zuhur, tapi niat itu salat imam salat asar. Jadi sampai baca Al-Fatihah teringat kalau ini salat zuhur atau dengan salat asar. Kita salat zuhur jemaah, saya salat imam, tapi niat saya imam ini salat asar. Begitu dah baca Al-Fatihah, saya teringat, ini salat zuhur, saya tadi niatnya salat asar. Apakah saya lagi membatalkan diri bahasa subhanallah, saya mundur tiga-tiga lima. Yang salah, ya, niat zuhur ternyata salatnya asar. Nah, gimana nih? Nah, kalau sampai baca Al-Fatihah, udah baca Al-Fatihah atau sedang baca Al-Fatihah, teringat tadi salah niat nih, tak bisa lagi, dia batal. Nah, imam boleh tak beritahu kepada makmum, dia boleh keluar. Berarti yang belakang maju gantikan imam. Makmum dua pilihan. Kalau ada imam maju untuk menggantikan imam tadi, maka ikutlah, selamatlah udah. Atau imam pengganti imam tidak ada, masing-masing tuduh-menuduh nih. Siapa yang mau maju nih? Kalau begini bagaimana? Udah masing-masing mufarakah. Salatnya masing-masing. Cuma yang terbaik salah satu maju menggantikan imam. Tapi imam keluar dari mihrab. Jangan imam bertahan di situ. Nah, ya, imam keluar. Ini kan bagus nih. Sini ada pintu nih. Nah, keluar sana. Jadi makmum tolong paham bahwasanya kalau imam sudah keluar berarti dia batal. Kalau batal makmum maju ke depan. Salah satu menggantikan imam. Makmum ikutlah yang menggantikan imam itu yang terbaik. Kalau masih bingung, mufarakah salat sendirian pun tidak masalah. Ya, itu cara yang mudah untuk menanggulangi kalau imam salah niat. Nah, tapi kalau masih baru tidak masalah. Inna salati wa nusuki wa mahya, masih iftitah tu, teringat salah niat, betul kan? Belum batal dia, boleh perbaiki niat karena belum masuk rukun. Ya, belum masuk Al-Fatihah. Ah. 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 Makmum. Imam ke makmum? Oh, salat sendiri. Ya. Nah. Gimana kalau Al-Fatihah diulang 2 kali? Tak masalah. Ya. Kalau ragu ni sudah baca Al-Fatihah, diulang lagi baca Al-Fatihah, tak masalah. Teruskan bacaan. Karena kita tak ada kepastian, masih ragu. Terus lagi baca Al-Fatihah. Tapi kalau sudah yakin baca Al-Fatihah, ya ganti surah lah. Ganti surah. Tapi kalau ragu, teruskan. Biarlah 2 kali baca Al-Fatihah, jangan tidak sama sekali. Ya, gitu deh. Begitu juga orang sujud, 2 ke 1 nih sujud nih. Ya, 2 kali ke 1 kali, sujud lagi. Walaupun yang terjadi 3 kali, tidak masalah. Tetap dia sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Itu dia. Ya, kok menambah rukun ni kan kok sengaja batal, Pak. Tapi kalau lupa, datangi lagi. Lakukan yang kita lakukan, kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Waalaikumsalam. Belum selesai membaca Al-Fatihah, makmum itu langsung rukuk. Dan ada juga makmum belum sempurna rukuknya, imam sudah mengucapkan Bismillah liman hamidah aja, makmum itu langsung berdiri. Ini permasalahannya ketertiban berjamaah. Imam terlalu cepat. Nanti tarawih itu gitu ketemu lagi.
Ya, terawih mesti ketemu tu. Ya. Makmum rakaat yang kedua membaca suratul Ikhlas. Maaf, Al-Fatihah. Sedangkan imam membaca suratul Ikhlas. Mana yang selesai duluan? Tentulah yang selesai duluan imam. Imam baca suratul Ikhlas kan cepat, 4 ayat ya. Al-Fatihah 7. Saya bertanya dengan guru dulu belajar. Dalam kitab tak ditemukan. Ya. Ustaz, bagaimana kalau kita ketemu salat tarawih ini begini, imam baca suratul Ikhlas, kita baca Al-Fatihah. Tentulah imam selesai duluan. Si ustaz menyatakan boleh kau iringi bacaan Al-Fatihah. Ya, bacaan Al-Fatihah imam boleh diiringi. Imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, ikut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Diikut gitu, per ayatnya diikut. Boleh? Ya, nanti ketemu tu tarawih tu, apalagi satu nafas. Ada satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka. Ada yang begitu baca Fatihah tu. Ya. Jadi kalau begitu keadaannya, saya punya guru tu bilang boleh diiringi. Satu ayat kita iringi satu ayat. Jangan bersamaan dan jangan mendahului. Lepaskan satu ayat, ikuti. Satu ayat, ikuti. Begitu boleh. Ya. Kemudian bagaimana kalau makmum ini belum merukuk? Ya, makmum belum merukuk, imam sudah i'tidal. Bagaimana masalahnya nih? Makmum harus rukuk kalau dia muafik, bukan masbuk. Ya. Kalau dia muafik bukan masbuk, wajib dia ruku walaupun imam sudah i'tidal. Nah, baru ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kata imam. Makmum tenang-tenang ya, subhanallahil azim wa bihamdi, baru sami Allahu liman hamidah, ikut imam, rabbana lakal hamd. Kejarlah imam setelah itu kalaupun dapat. Kalau tak dapat macam mana? Makruh. Yang penting makmum jangan sampai terlambat 3 rukun yang panjang. Ini lagi pembahasan panjang ini. 3 rukun yang panjang. Yang penting makmum jangan keterlambatan 3 rukun yang panjang. Nanti pembahasannya. Kalau masbuk, kalau masbuk tak boleh selesaikan. Ada yang terlambat masuk, imam sedang baca surah, Allahu Akbar, makmum baca Al-Fatihah, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, si imam Allahu Akbar rukuk. Rukuklah, putuskan Al-Fatihah, jangan teruskan. Ikut imam. Kekurangannya ditanggung oleh imam. Itu kalau masbuk. Tapi kalau muafik, wajib dia rukuk, wajib dia i'tidal. Walaupun imam telah sujud, kejar imam. Nanti pembahasannya panjang tu. Ya. Nah, kemudian kalau imam seperti itu sampai berhari seperti itu, udah ganti imam. Ya, ganti imam. Suruh pengurus masjid. Yang itu tuh dipertimbangkanlah, jangan jadi imam. Kenapa pula? Susah makmum dibuatnya. Ya, kita salat mau tenang-tenang, apa mau dikejar? Ya, dari Nabi itu standar dah. Subhanallabil azim wa bihamdi 3 kali. Itu tumakninanya sempurna udah. Kalau salat sunnah tak masalah sekali, tapi kalau salat fardu minimal 3 kali. Subhanallabil a'la wa bihamdi 3 kali sudah memadai. Ya, sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang berkaitan dengan sujud. Kalau imam paham. Wasjud waqtarib. Kita bilang subhanallah dulu ya. Subhanallah. Wasjud waqtarib. Imam paham, oh sujud kurang nih. Tapi baca Al-Quran, niatnya baca Al-Quran dan mengingatkan imam. Kira-kira imam paham dah tu? Kalau imam tak paham, mufaraqah lah udah. Itu cara yang paling mudah, selamat tu dah. Kenapa? Imam sujud sekali, berarti kurang. Maka ingatkan imam. Subhanallah, berhenti imam ingat. Wasjud waqtarib. Oh sujud ni, sujud maksudnya.
Kalau faham. Lupa dia rukuk. Farka'u ma'arraqi'in. Oh, imam faham. Rukuk belum ni waktu ni. Tapi niat baca Al-Quran dan mengingatkan imam. Saya lagi salat di rumah, ada kawan datang. Memang kawan ni faham. Assalamualaikum. Saya lagi baca salat duha di rumah. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kau dengan selamat. Masuk dia. Masuk duduk di kursi dia. Saya bisa nyalakan dia masuk ke rumah sedang salat. Tapi ingat, pertama membaca Al-Quran, yang kedua persilakan masuk. Faham itu dah. Ini kalau faham. Kalau tak faham susah. Jadi kalau di imam tak faham, dah muparakah je. Muparakah udah selesai itu. Setelah salat beritahu imam tadi sujud kurang. Ya. Ya, sekali itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.